Pernahkah kita berpikir bagaimana petani bisa mengetahui cara bertani yang lebih baik, teknologi baru, atau cara meningkatkan hasil panen? Disinilah penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting. Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani agar mampu mengelola usaha tani secara lebih produktif dan berkelanjutan. Melalui penyuluhan, petani tidak hanya mendapatkan informasi baru, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan teknologi atau inovasi pertanian secara langsung di lapangan. Selain itu, penyuluhan juga berperan sebagai jembatan antara hasil penelitian dengan praktik pertanian di lapangan. Banyak inovasi pertanian yang dihasilkan oleh para peneliti, tetapi tanpa adanya penyuluhan, inovasi tersebut sulit diterapkan oleh petani. Oleh karena itu, penyuluh memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mendampingi petani dalam proses penerapannya. Seiring perkembangan zaman, model penyuluhan juga mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena kebutuhan petani semakin beragam dan tantangan dalam sektor pertanian semakin kompleks, seperti perubahan iklim, keterbatasan modal, hingga fluktuasi harga hasil pertanian. Oleh sebab itu, penyuluhan tidak lagi hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong petani untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan pertanian menggunakan berbagai model atau pendekatan. Model penyuluhan merupakan kerangka yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan penyuluhan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Melalui model ini, penyuluh dapat menentukan metode, media, serta pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat petani. Secara umum, tujuan model penyuluhan adalah untuk meningkatkan kapasitas petani dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan meningkatnya kemampuan tersebut, diharapkan petani mampu mengelola usaha tani secara lebih efisien dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain memiliki tujuan, model penyuluhan juga memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyampaian inovasi pertanian kepada petani. Ketiga, untuk memperkuat kelembagaan petani seperti kelompok tani. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan program penyuluhan yang telah dilaksanakan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa model penyuluhan yang sering digunakan. Salah satunya adalah model top-down, yaitu pendekatan di mana program dan teknologi dirancang oleh pemerintah atau lembaga pusat, kemudian disampaikan kepada petani melalui penyuluh. Model ini memiliki kelebihan karena lebih terstruktur dan cepat dalam penyampaian informasi, namun seringkali kurang melibatkan partisipasi petani. Sebaliknya, terdapat juga model bottom-up atau partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan petani secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan penyuluhan. Dalam model ini, petani tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Selain model penyuluhan, kegiatan penyuluhan juga dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan komunikasi, yaitu pendekatan perorangan, kelompok, dan massal. Pendekatan perorangan biasanya dilakukan melalui kunjungan langsung atau konsultasi dengan petani. Pendekatan kelompok dilakukan melalui kegiatan kelompok tani, diskusi, sekolah lapang, maupun demonstrasi cara.
Sedangkan pendekatan massal dilakukan melalui media seperti radio, televisi, ataupun media sosial untuk menjangkau petani dalam jumlah yang lebih besar. Namun, keberhasilan penyuluhan tidak hanya bergantung pada model yang digunakan. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan program penyuluhan. Di antaranya adalah kompetensi penyuluh, partisipasi petani, kesesuaian materi penyuluhan, ketepatan metode yang digunakan, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan di lapangan. Pada akhirnya, setiap model penyuluhan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model top-down lebih efisien dan terstruktur, tetapi kurang mendorong partisipasi petani. Sementara itu, model bottom-up lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal petani. Meskipun membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemilihan model penyuluhan yang tepat sangat penting agar kegiatan penyuluhan benar-benar mampu membantu petani, meningkatkan kemampuan, produktivitas, serta kesejahteraan mereka.